Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar video-video saya sebelumnya ya. Jadi ternyata masih banyak dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar video-video saya. Dan kita sudah pilih beberapa komentar yang nanti kita akan coba jawab ya. Tetapi perlu diingat bahwasannya jawaban dari saya ini belum tentu benar gitu ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mencari jawaban dari sumber lain sehingga nantinya jawaban yang teman-teman peroleh bisa lebih tepat. Jadi mungkin langsung saja berikut ini komentar-komentar yang akan coba saya jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi langsung saja ya kita jawab untuk komentar pertama. Izin bertanya, di peraturan yang sudah keluar, honorer yang bekerja minimal 2 tahun berturut-turut bisa ikut P3K walaupun tidak terdata di PKN. Apakah diangkat menjadi P3K paruh waktu jika tidak lulus? Jadi terkait dengan P3K paruh waktu sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang jelas gitu ya. Karena pada keputusan Menteri Pan-RB hanya disebutkan bahwa bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Artinya tidak pasti gitu ya, belum pasti diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi apakah pasti nanti jika tidak lulus akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Belum tentu gitu ya. Dan saya rasa nantinya aturan atau regulasi berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman yang mengikuti seleksi P3K fokus saja, belajar saja, berjuang untuk bisa diangkat menjadi P3K full time-nya gitu, bukan berharap menjadi P3K paruh waktu kalau tidak lulus gitu ya. Karena aturannya menurut saya belum jelas gitu. Jadi bisa saja diangkat menjadi P3K paruh waktu, bisa juga tidak gitu jawabannya. Selanjutnya, saya belum buat akun Om, saya masih memenuhi syarat daftar CPNS, tapi saya nggak berani buat daftar CPNS karena saya nunggu formasi P3K Pemda yang saya khawatirkan Pemda tidak buka formasi. Pendaftaran CPNS sudah ditutup, saya harus gimana ya Om, minta masukannya. Nah ini yang menjadi dilema, menjadi kegelisahan para honorer atau tenaga non ASN yang dia sebenarnya memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai CPNS gitu, tetapi dia bingung gitu. Apakah peluang mendaftar sebagai CPNS-nya besar atau bahkan nantinya lebih besar peluang diterima sebagai P3K-nya? Untuk saat ini kan belum dikeluarkan ya formasi P3K tahun 2024 gitu. Jadi saya sudah membuat video membahas terkait dengan hal ini. Sebenarnya saya memberikan saran sampai dengan akhir Agustus ini, jika memang tidak keluar formasi P3K, ya sudah daftar CPNS saja gitu kalau memang masih memenuhi syarat mendaftar sebagai CPNS. Tetapi kan harapan saya semoga pemerintah atau instansi yang membuka formasi P3K tahun 2024 bisa memberikan penetapan formasi P3K-nya saat ini nih, sekarang-sekarang ini, akhir Agustus. Karena jika sudah keluar kan calon pelamar bisa mempertimbangkan gitu, apakah tetap akan mendaftar CPNS atau beralih ke P3K karena mungkin peluangnya lebih besar gitu. Jadi ya itu balik lagi ke keyakinan dari teman-teman, apakah teman-teman yakinnya CPNS atau P3K gitu. Jadi kalau nantinya Pemda tidak buka formasi atau instansi tempat teman-teman bekerja tidak buka formasi, ya mau gimana lagi, karena syarat mendaftar sebagai P3K kan mendaftar di instansi di mana bekerja sebagai non ASN gitu, tidak bisa keluar gitu. Jadi itu resiko gitu, karena setiap pilihan pasti ada resikonya itu. Jadi mungkin itu ya. Kita lanjut lagi untuk komentar ketiga. Masih bingung Bang dengan regulasi dan kebijakan baru tentang surat izin mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan ketentuan pada pasal 24 poin D Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun.
SK saya dikontrak 5 tahun. Kalau misalnya saya ikut CPNS berarti saya melanggar ketentuan PP 48 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pasal 56 poin 3 dan 4. Jelas sekali, waduh dilema bang, apalagi belum ada PP manajemen ASN yang baru turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Yang nggak usah bingung gitu loh. Karena memang jelas di regulasi terbarunya ya, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 bahwasannya seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K atau P3K aktif diperbolehkan mendaftar sebagai CPNS dengan syarat bekerja minimal 1 tahun dan mendapat persetujuan dari PPK atau PYB, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Walaupun pada PP 48 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pasal 56 setahu saya berkaitan dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja atas permintaan sendiri. Untuk poin 3-nya atau nomor 3-nya itu harus memenuhi masa kerja minimal 90% gitu ya kalau tidak salah. Itu kan atas permintaan sendiri, pemutusan hubungan perjanjian kerja atas permintaan sendiri. Nantinya jika teman-teman mendaftar sebagai CPNS dan diterima, kemudian diputus hubungan perjanjian kerjanya kan bukan atas permintaan sendiri itu, atas persetujuan PPK, pejabat pembina kepegawaiannya itu. Jadi di awal kan memang sudah ada aturannya bahwa P3K diperbolehkan mendaftar sebagai CPNS. Kemudian nanti jika memang diterima sebagai CPNS, otomatis kan harus berhenti nih sebagai P3K-nya. Dan itu bukan atas permintaan sendiri. Itu memang karena kebijakan dari instansi yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh PPK itu tadi. PPK sudah mengeluarkan surat izin untuk mengikuti seleksi CPNS, berarti tandanya PPK mengizinkan nantinya jika diterima akan diputus perjanjian kerjanya gitu loh. Kalau pasal 56 ini kan atas permintaan sendiri, pemutusan hubungan perjanjian kerja atas permintaan sendiri gitu. Jadi ya nggak usah bingung, sudah tidak usah bingung itu karena memang sudah ada aturannya, diperbolehkan mendaftar sebagai CPNS. Saya rasa itu ya. Kemudian lanjut lagi. Poinnya kan boleh memakai nilai SKD tahun sebelumnya dengan jenjang pendidikan yang sama. Berarti contoh apakah boleh tahun kemarin S1 Informatika, tahun ini memakai S1 Ekonomi Kak? Kan sama-sama S1, ini jenjang pendidikan karena kebetulan memiliki 2 gelar S1 gitu. Jadi saya rasa boleh ya, setahu saya boleh. Karena memang di situ ketentuannya jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan berarti kan SD, SMP, SMA, S1, S2 ya, D3 gitu ya. Bukan kualifikasi pendidikan. Kalau kualifikasi pendidikan kan sampai ke prodinya, program studinya. Tetapi kalau jenjangnya kan mau S1 keperawatan, mau S1 kedokteran, yang penting sama-sama S1 gitu. Karena mungkin pandangan dari Kementerian Pan-RB dan juga BKN, SKD itu ya sesuai dengan jenjang pendidikan gitu, tingkat kesulitannya mungkin pandangannya seperti itu. Antara S1 keperawatan dan S1 kedokteran ya sama gitu, seleksi kompetensi dasarnya itu. Yang membedakan hanya jenjangnya saja, bukan program studinya. Jadi saya rasa bisa diperbolehkan gitu. Tapi kan ya mungkin jarang itulah ya, yang satu orang punya 2 gelar dengan jenjang pendidikan yang sama gitu. Saya rasa ada tetapi ya tidak banyak gitu. Itu ya, lanjut lagi. Misal kebutuhan P3K sama persis dengan jumlah pelamar non-ASN yang masuk database, apa itu artinya yang non-ASN bekerja 2 tahun berturut-turut tidak bisa mendaftar, Mas? Kalau mendaftar boleh, bisa-bisa saja. Cuma kan peluang diterimanya ada atau tidak, kita tidak tahu itu. Kalau mendaftar boleh, yang penting memenuhi syarat, diperbolehkan mendaftar gitu. Cuma kan kalau memang sudah ada pelamar non-ASN yang mendaftar di unit kerja tersebut dan dipastikan jumlah non-ASN-nya sama dengan kuota yang dibuka, non-ASN yang masuk database sama dengan kuota formasi yang dibuka, otomatis non-ASN yang tidak masuk dalam database tidak punya peluang untuk diterima gitu. Karena prioritasnya non-ASN yang masuk database dulu. Apalagi jika ada XTHK2-nya. XTHK2 lebih diprioritaskan dibanding non-ASN yang masuk dalam database PKN gitu. Jadi kalau bisa mendaftar bisa saja. Cuma kan diterima atau tidaknya kita tidak tahu karena prioritasnya non-ASN yang
bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus di urutan terakhir gitu. Jadi mungkin itu ya. Kemudian lanjut lagi. Kak, saya tenaga non ASN terdata di database BKN dengan masa kerja dari 2018, namun kontrak saya telah berakhir di Desember 2023. Apakah saya bisa mengikuti seleksi P3K? Jadi syarat mengikuti seleksi P3K sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB adalah seseorang yang masih aktif bekerja gitu ya. Jadi walaupun teman-teman masuk dalam database BKN, kalau teman-teman sudah tidak aktif bekerja, tentunya tidak bisa melamar sebagai P3K. Karena saya rasa nantinya pada saat proses mengisi dokumen atau melengkapi dokumen, ada salah satu dokumen persyaratan surat keterangan dari pimpinan unit kerja terkait dengan aktif bekerja itu tadi gitu ya. Jadi kalau misal non ASN yang tidak masuk database PKN atau bukan XTHK 2, nantinya ada surat keterangan dari pimpinan unit kerja bahwa non ASN ini memang aktif bekerja di unit kerja tersebut dan minimal 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian untuk yang lain yang bukan non ASN tetapi dia XTHK 2 atau non ASN yang masuk database PKN, mereka saya rasa nanti akan disuruh untuk melengkapi surat keterangan masih aktif bekerja gitu. Jadi karena memang persyaratannya adalah harus masih aktif bekerja gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan sendiri jawabannya. Ya, jadi itu ya beberapa komentar, beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Jadi mungkin jika teman-teman tidak puas dengan jawaban saya, teman-teman bisa cari jawabannya di sumber yang lain gitu ya. Terus kembali lagi saya ingatkan bahwa jawaban saya belum tentu tepat gitu. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mencari jawaban-jawaban dari sumber yang lain. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.